Faslun arkanul imani sittatun. Kalau rukunnya Islam itu ada 5, kalau rukunnya iman itu ada 6. Kalau iman ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan kita. Arkanul imani adapun rukun iman sittatun ialah ada 6. Antu'mina billahi, antu'mina berupa beriman siapa engkau, billahi beriman, billahi kepada Allah. Engkau harus beriman kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ditanya engkau iman kepada Allah, iya dong iman. Kok bisa kamu iman? Kamu tahu kalau Allah itu ada? Iya tahu. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Ayo, apa buktinya kalau Allah itu ada? Nah, dengan adanya ciptaannya ini menandakan bahwa adanya Tuhan. Kalau logikanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada di luar itu ada sandal saya, berarti menandakan kalau saya ada di dalam. Gampangnya lagi, contohnya lagi, kalau ada yang bersuara di dalam ruangan, kemudian suaranya kedengaran keluar, suara yang kedengaran itu sebagai pertanda bahwa ada orang yang bersuara di dalam musholla. Sama juga dengan adanya alam semesta, dengan adanya kalian semuanya ini pertanda bahwa dengan adanya Allah. Itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, iya ya, engkau tahu dari siapa Allah? Waduh, tak usah bosan karena itu sudah logikanya seperti itu. Kita beri percontohan. Wa malaikatihi, dan juga beriman terhadap para malaikat Allah. Kita beriman bahwa malaikatnya Allah itu juga ada. Kok tidak kelihatan? Ya karena memang ciptaannya Tuhan ini. Jangankan sampai ke malaikat teman-teman. Ciptaannya Tuhan ini kan ada istilahnya yang kelihatan, ada yang kasat mata, ada yang kasat mata itu apa? Tidak kelihatan. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kok yakin kamu kalau malaikat itu? Karena malaikat itu termasuk dari makhluk yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Kalian tidak usah mikirkan tentang malaikat itu, malaikat ada di mana, sedang ngapain itu. Apakah sedang ngaji juga atau ngapain? Kalian jangan firsa kayak apa ya malaikat yang ngapain juga kalian mikirkan malaikat. Wong kalian itu dengan ke angin saja tidak bisa melihat. Kalian percaya kalau ada angin? Percaya. Pernah lihat angin? Tidak. Yang kalian lihat itu bukan angin. Jadi kalau di depan bajunya kalian itu apa? Akebai? Apa itu ikut angin itu? Iya, berkibar. Jadi kalau bajunya kalian itu berkibar, itu bukan, oh iya saya lihat angin. Itu tadi ada pohon berkibar itu, aunjan. Itu bukan anginnya si aunjan, tapi adalah pohonnya atau bajunya kalian berkibar. Ke angin saja tidak melihat, apalagi kepada malaikat teman-teman. Mungkin ke angin terlalu jauh, ke gigi saja, kan lihat nggak giginya sendiri? Mungkin kalau yang lihat adalah giginya orang lain. Lihat kalau gigi-giginya kalian itu kan putih-putih semuanya, itu bagus. Tapi kalau giginya saya putih enggak ya? Anda lihat saya, kecuali pakai kaca lain itu sudah pakai media namanya. Kita sendiri itu enggak bisa melihat. Enggak usah jauh-jauh ke telinga saja. Enggak lihat teman-teman. Kok mau mikir malaikat itu seperti apa? Ngapain juga? Engkau telinga saja enggak bisa lihat. Terlalu jauh mungkin. Ke lubangnya hidung saja nih, yang dekat. Lihat enggak? Enggak ada. Itu sebenarnya biar kita berpikir teman-teman. Biar kita berpikir. Nah, itu. Ini juga masuk kalau kita kaitkan. Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Kadang kan yang jelas itu kesalahannya orang lain. Jelas sekali kalau ini tak pernah sapuan, ini tak sobuna sekut elang, yang ini tak pernah mandi seumpamanya.
yang ini tak pernah sikat gigi. Itu kan seumpama. Nah, seumpamanya seperti itu. Orang biasa seperti itu, tapi pernahkah kau melihat kepada dirimu sendiri? Jangan-jangan kamu tidak pernah mandi juga. Jangan-jangan kamu sering kebablasan juga subuhnya. Jangan-jangan kamu tidak pernah belajar juga. Nah, itu biasa. Kalau kita melihat orang lain itu kan, itu hidungnya itu, terus telinganya, terus giginya itu bagus kelihatannya, dagunya, semuanya itu indah sekali. Tapi pernahkah kita melihat punya kita itu? Nanti itu kita akan cuma melihat, banilo ngapeset sih, ngelong ngadik tibi si mancung, padahal pesetan boleh. Tidak usah kita mencari celah-celah kesalahan orang lain. Jadi itu adalah gambaran malaikat itu tidak bisa dilihat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kita juga harus beriman bahwa ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan terakhir kali, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus sebagai mukjizatnya. Allahumma shalli wa rusulihi, dan juga beriman kepada utusan Allah. Ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi, teman-teman. Kalau Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu sekaligus diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut. Bani wahyuni ya. Itu kalau Rasul. Tapi kalau Nabi, orang yang diberi wahyu dan itu hanyalah untuk dipakai pribadi. Tidak usah diinformasikan kepada yang lain. Itu namanya Nabi. Wabil yaumil akhiri, dan juga iman kepada hari kiamat. Kita harus iman bahwa hari kiamat itu pasti ada. Kapan hari kiamat? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang bilang kemarin itu bilang kan kiamat 2012. Ada kemarin dulu itu kan kiamat 2012. Sekarang sudah 2020. Tidak jadi kiamat itu. Terus ada informasi lagi. Kiamat 2020 katanya kemarin ini ketika puasa ya kalau tidak salah ya. Hari Jumat ya. Iya, katanya kiamat katanya. Aduh, kayak Tuhan sekali kalian ini. Memangnya ada berapa Tuhan ini, kalian sudah melampaui Tuhan ya. Kiamat 2020 ternyata tidak ada juga. Nah, makanya kiamat ternyata masih ditunda, teman. Kenapa? Karena orang itu tidak ada yang tahu kapan itu kiamat. Jadi makanya selalu ditunda saja. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi selama masih ada orang yang mengumandangkan azan. Berarti di situ masih ada orang yang sholat. Itu maksudnya. Mengumandangkan azan maksudnya adalah sholat. Menpera adan malolo TV adan, tapi tak ada saya bejong. Ya bukan itu maksudnya. Azan di situ adalah orang yang sholat. Azan itu kan sebagai tanda kalau ajakan bagi orang yang tidak sholat. Hayya 'alas sholah itu. Ayo kita sholat itu. Benih. Hayya 'alas sholah. Selempo masih. Jadi kalau ada sholawat, kalau ada orang azan itu belnya untuk sholat, bukan bel tidur, teman-teman. Kalau di pondok enak ya, kalau azan sudah siap-siap. Tapi kalau di luaran itu azan itu bel tidur, teman-teman, bel istirahat. So azan itu adalah bel untuk sholat. Wabil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita juga harus iman terhadap qadar, ketentuan khairihi, baiknya ketentuan, wa syarrihi, dan jeleknya ketentuan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Kita sudah bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita seumpamanya ditakdirkan oleh Allah menjadi seumpamanya
menjadi orang yang miskin seumpamanya, ya kita harus sabar dengan itu. Jangan mentang-mentang mencaci dirinya sendiri nanti. Kalau menjadi miskin harus berusaha menjadi kaya dengan cara bekerja. Jadi juga jangan dikait-kaitkan kalau tidak belajar. Seumpamanya saya tanya ke ini. Siapa nanya mana lah? Nita, saya tanya. Sebutkan macam-macam mubtada. Tidak tahu, Ustaz. Loh, tidak belajar. Kok tidak tahu? Takdir, Ustaz. Loh, bukan seperti itu takdir. Yang dimaksud takdir ini ya sudah memang ketentuan yang tidak bisa ditolak. Kalau yang tadi itu kalian tidak tahu itu kan karena tidak belajar. Ditanya nanti tidak tahu kan takdir. Bukan takdir itu, tapi karena tidak belajar. Karena kalau yang belajar itu pasti tahu. Jangan menjawab takdir.